Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal, saya Anissa. Kalian sekarang ada di channel YouTube Rohis Nestan. Di tayangan kali ini, pastinya kita mau ngobrol yang menginspirasi dan penuh hikmah. Di video ngomik, pastinya kita akan ngobrolin hal-hal yang bermanfaat tentang kejadian, sejarah, atau hal apapun yang sedang terjadi untuk sama-sama kita bisa ambil hikmahnya. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang waktu. Pasti kalian udah tahu semua kan teman-teman tentang waktu itu apa? Yap, gue pernah dengar kata-kata bijak tentang waktu. Waktu itu dapat membunuh kita. Apa maksudnya? Membunuh seperti apa? Pembunuhan terhadap semangat dan kreativitas dalam diri kita yang selalu menyia-nyiakan waktu. Sebab sebetulnya waktu itu tidak dapat dibunuh. Yang ada diri kita sendiri sebagai manusia yang akan tergerus dan hilang oleh waktu. Pasti kita nggak ada yang mau kan tiba-tiba kita hilang dan menyesal di akhir hidup kita karena hanya menyia-nyiakan waktu. Nah, di video ini teman-teman tonton sampai selesai ya, karena akan dibahas apa sih sebabnya kita menyia-nyiakan dan menunda waktu. Terus gimana caranya kita menghindari perilaku yang dapat menunda waktu. Yap, disimak video kita kali ini ya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Sebelum itu, kalian juga harus tahu nih, Islam sendiri gimana sih dalam memandang cara penggunaan waktu yang kita miliki itu. Nah, di sini aku akan bacain arti dari ayat-ayatnya ya. Satu dalam Quran surah Al-Azhar ayat 1-3. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Dari ayat ini ada kata demi masa. Kata ini nunjukin kalau Allah sangat memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap waktu. Kayak misalnya nih, kita bilang demi Allah, berarti kita memberikan kedudukan yang sangat tinggi terhadap Allah. Sama halnya dengan kata demi masa yang sudah disampaikan oleh ayat ini. Allah telah memberikan kedudukan yang sangat tinggi terhadap waktu, yang berarti Allah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki. Selanjutnya ada dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, di sini Allah memberikan informasi kepada kita umat Islam bahwa Allah memerintahkan kita untuk tidak hanya mengerjakan sholat saja, namun juga kita harus mencari karunia Allah dengan cara mengingat Allah agar kita beruntung. Apa sih karunia Allah itu? Karunia Allah adalah pemberian atau anugerah dari Allah yang diberikan kepada umat manusia sebagai hambanya Allah. Apa aja sih karunia Allah itu? Tentunya banyak sekali dan tak ternilai. Contohnya, di bumi ada tanah, dan di tanah terdapat lagi seperti minyak bumi, tambang, dan lain-lain yang bisa kita gali untuk kehidupan manusia. Selanjutnya ada tumbuhan, air, udara, dan lain-lain. Kemudian di langit ada matahari, awan, bulan, bintang, dan lain-lain. Semua Allah berikan untuk kita kelola dengan baik sehingga kita dapat menjalankan kehidupan sebagai jalan menuju kehidupan yang kekal dan bahagia di akhirat kelak. Amin. Selanjutnya, makna dari kata beruntung yang sudah disampaikan dari ayat ini, makna kata beruntung tentunya tidak hanya untuk kehidupan di akhirat saja, yang dimana kehidupannya kelak, namun juga untuk kehidupan di dunia, yang dimana sebagai jalan atau perantara kita
kita memasuki kehidupan yang kekal di akhirat. Sehingga dari ayat ini Allah memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk mengelola fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita di dunia. Yang berarti Allah telah memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk produktif dalam mengelola fasilitas yang telah Allah berikan dengan cara mengingat Allah. Artinya tidak berbuat kerusakan bagi kehidupan ketauhidan manusia dan alam. Selanjutnya, 3 Quran Surah Al-Insyirah ayat 7 yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Pada ayat ini, Allah sangat menegaskan kepada kita untuk terus bekerja keras dalam suatu urusan mengelola karunia yang Allah telah berikan kepada kita, dan terus melanjutkan dengan urusan yang lain setelah menyelesaikan urusan sebelumnya. Kegiatan produktif dalam diri kita itu sangat penting sekali teman-teman, karena pasti ngaruh banget kan sama tujuan kita. Nah, maka dari itu kita harus meninggalkan kebiasaan menunda pekerjaan agar tujuan kita dapat tercapai. Tahu nggak, menunda pekerjaan itu sama halnya seperti memiliki penyakit mental. Tentunya sangat bahaya sekali kan bila mental kita terserang penyakit. Apa sih mental itu? Mental adalah keadaan diri kita yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Terus dari pentingnya waktu itu, tapi kok masih aja ya menunda waktu, bahkan mageran, jadi kaum rebahan pula. Seharian, bahkan seminggu, apalagi di masa pandemi kayak gini, di mana rebahan merupakan rutinitas yang gak bisa dilepas. Oh iya, pasti pada penasaran kan? Kok bisa menunda adalah penyakit mental? Terus, apa sebabnya orang menunda pekerjaan? 1. Merasa dirinya memiliki banyak waktu luang. Ketika diri kita merasa memiliki banyak waktu luang, dalam pikiran kita pasti mikirnya santuy-santuy aja, dan bahkan berleha-leha dalam mengerjakan tugas atau suatu pekerjaan, dan mengerjakannya di akhir waktu. 2. Memandang pekerjaan itu sulit. Pada akhirnya, pekerjaan tidak akan dilaksanakan, atau menunda pekerjaan sampai benar-benar mood merasa mudah untuk mengerjakannya, atau mungkin pada akhirnya menunggu orang lain untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga kalaupun kita harus tetap mengerjakannya sendiri, tapi dengan cara mencontek. 3. Tidak memandang pekerjaan itu penting. Hal ini biasanya terjadi karena kita tidak mengetahui manfaat dari hasil suatu pekerjaan, atau tidak mengetahui dampak negatif bila kita tidak mengerjakan suatu pekerjaan. Pada akhirnya, ya sudah, masa bodoh dengan tugas atau suatu pekerjaan yang diberikan. 4. Kurangnya motivasi. Motivasi itu apa sih? Motivasi adalah dorongan seseorang untuk berperilaku. Motivasi itu sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya seseorang dalam menghadapi suatu pekerjaan. Ketika motivasinya mulai luntur atau rendah, maka yang akan terjadi adalah kegalauan antara mengerjakan atau tidak, antara meneruskan dan menyelesaikan, atau menyudahi dan menundanya. Dari kondisi sebab-sebab menunda pekerjaan yang seringkali kita alami dan biasanya cukup sulit untuk diselesaikan, sehingga kita akan tetap menunda pekerjaan. Nah, sekarang kita akan bahas nih, gimana sih caranya menghindari perilaku menunda pekerjaan. 1. Memandang waktu sebagai kesempatan untuk berkarya. Karakteristik waktu adalah tidak dapat terulang kembali. Kita nggak bisa memutarbalikkan waktu. Jadi makanya teman-teman anggap waktu itu sebagai kesempatan untuk kita membuat karya-karya, kreativitas, dan kesempatan hanya datang satu kali. Kalau tidak memaksimalkan waktu itu, maka tidak ada hasil karya dan kreativitas yang kita hasilkan. 2. Memandang realistis setiap pekerjaan. Selalu berpikir positif
dan berbicara pada diri kita dan selalu berkata bahwa kita bisa mengerjakannya dengan baik. Karena sesungguhnya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kita pasti sesuai dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki. 3. Menjadikan setiap pekerjaan itu penting. Setiap pekerjaan pasti memiliki nilai penting atau tujuan tertentu, sehingga sangat penting sekali untuk kita menghayati, memikirkan nilai penting dan tujuan manfaat, serta dampak terhadap pencapaian tujuan setiap pekerjaan. 4. Membangun motivasi. Bisa dibangun dengan cara mengikuti orang-orang sukses dan mengambil hikmah darinya, menghayati pengalaman sebelumnya ketika mereka mengerjakan dan meraih kesuksesannya, menghayati kembali apa yang dicita-citakan dan yang harus dikejar, atau dengan cara menghayati kasih sayang Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu waktu untuk menjalankan misi kita di dunia sebagai khalifah fil ard. Oke teman-teman sekalian, untuk video kita kali ini tentang waktu sekian dulu ya. Dan kita sebagai generasi muslim Indonesia, udah saatnya nih untuk terus menggunakan waktu kita untuk membuat karya-karya dan kreativitas yang bermanfaat dan bisa berguna untuk masa depan negeri kita dan generasi muda lainnya. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Tetap jaga kesehatan ya, terapkan protokol kesehatan, dan semoga segera mereda pandemi COVID-19 ini. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video di YouTube channel ini ya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.